Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dengan penuh kerendahan hati, kami mengundang Engkau hadir bagi kami, ya Tuhan Allah Bapa Surgawi. Kami mohon Tuhan arahkan hati dan pikiran kami, karena sebentar lagi kami mau merenungkan sebagian sabda-Mu ya Tuhan. Ambil alihlah seluruh hidup kami dan kendalikanlah hati, jiwa, raga kami, pikiran kami, sehingga ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami memperoleh damai sejahtera dan kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Bersabda bagi kami ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, yang menjadi renungan kita pada hari ini Minggu tanggal 24 Mei 2020 terambil dari Matius pasal 20 ayat 29 sampai ayatnya yang ke-34. Beginilah firman Tuhan. Di bawah perikop Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yerikho, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saya menyapa saudara-saudari sekalian, Shalom. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa di dunia ini tidak ada seorang pun yang mau hidup di dalam kegetiran. Tidak ada seorang pun yang mau hidup di dalam kemalangan. Saya percaya bahwa setiap kita pasti ingin selalu sehat dan ingin selalu bahagia. Amin. Namun kenyataannya Bapak Ibu, tidak sedikit orang justru hidup di dalam berbagai-bagai permasalahan hidup, berbagai-bagai penderitaan. Ada yang menderita karena mereka mengalami kesulitan untuk kehidupan sehari-hari. Ada yang menderita karena ditimpa oleh bencana. Ada yang menderita karena sesuatu penyakit yang mereka alami. Ada juga yang menderita karena mereka ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka cintai. Ada yang menderita karena keterbatasan fisik, dan masih banyak ragam yang lain, Bapak Ibu. Contoh kasus firman Tuhan hari ini bercerita tentang 2 orang buta. Di sini memang tidak diterangkan seberapa lama mereka mengalami kebutaan, Bapak Ibu. Namun di sini hanya diuraikan bahwa setiap hari mereka duduk di pinggir jalan di luar kota yang bernama Yerikho. Sudah bisa kita tebak bahwa mereka mengalami kesulitan kebutuhan hidup sehari-hari. Maka satu-satunya jalan keluar supaya hidup mereka terus bertahan adalah dengan mengemis, dengan meminta-minta di pinggir jalan, dan berharap bahwa mereka bisa makan dari pemberian orang-orang
yang berbaik hati dengan mereka. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sebagai seorang pengemis dalam keadaan buta, sudah pasti secara sosial mereka kurang mendapat perhatian. Bahkan mungkin ada orang yang mengecek atau mengolok-olok mereka, atau mungkin mereka dikucilkan dari masyarakat, mereka diabaikan. Maka boleh kita katakan penderitaan orang buta ini, Bapak Ibu, begitu lengkap, begitu sempurna. Sudah buta, tidak ada kebutuhan, diejek, dikucilkan lagi. Seperti dalam pepatah, ya, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun demikian keadaan mereka, ada satu hal yang cukup menarik perhatian kita dari sikap mereka, dari renungan yang kita baca pada hari ini. Ketika mereka mendengarkan datang Yesus dari jauh, mereka memiliki satu harapan bahwa mereka bisa lepas dari pergumulan kebutaan mereka pada saat itu. Lalu mereka berupaya memanfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya. Mungkin mereka sudah memahami bahwa, ya, sekali kesempatan itu terlewatkan, ada kemungkinan tidak akan terulang kembali. Ya, mungkin oboto badedera ada balu emas iralah sia-siakan. Dan benar saja Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan juga dikatakan bahwa sejak saat itu Yesus tidak pernah datang lagi ke Yerikho. Maka sangat tepat waktu itu tidak mereka biarkan berlalu begitu saja, sebab waktu itu adalah waktu perkenanan Tuhan untuk melawat dan menyembuhkan mereka. Pertanyaannya sekarang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perasaan seperti itu kok bisa muncul di dalam diri dua orang buta ini? Padahal mereka buta dan tidak pernah bertemu dengan Yesus sebelumnya. Atau mungkin Bapak Ibu mereka sudah pernah mendengar kabar bahwa Yesus itu mampu melakukan sesuatu, bahkan keajaiban, dan berbelas kasihan kepada setiap orang tanpa melihat perbedaan status sosial, ekonomi, fisik, dan lain-lain. Makanya mereka begitu yakin, ya, bahwa ketika Yesus lewat di tempat mereka, maka mereka akan ditolong oleh Yesus. Itu tidak tertutup kemungkinan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Namun hal yang lebih ajaib disebutkan di dalam perikop yang kita renungkan ini. Ketika Yesus lewat di depan mereka, mereka memanggil Yesus dengan berseru, "Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami." Itu bisa kita baca di dalam ayatnya yang ke-30 bagian B. Menyebutkan Yesus sebagai Tuhan dan Anak Daud, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, inilah yang luar biasa kita renungkan. Kenapa bisa sampai bahasa, ya, pernyataan yang begitu baik itu keluar dari dalam bibir dua orang buta ini? Saya percaya bahwa di dalam hati mereka ada kuasa roh yang memampukan dan menggerakkan mereka untuk berseru, memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan, Mesias yang sudah lama dinantikan untuk menyelamatkan dunia. Jadi bukan karena kekuatan mereka sendiri Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini membuktikan bahwa Allah kita luar biasa. Ia bisa memakai orang buta untuk bersaksi kepada dunia bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang menyediakan keselamatan bagi orang-orang yang menaruh harapan kepadanya. Sekalipun mereka buta secara jasmani, tetapi mata rohani mereka tidak buta. Sekalipun mereka mengalami keterbatasan fisik, tetapi mereka mengenali siapa Yesus itu sebenarnya. Sekali lagi, ini adalah sebuah keajaiban. Ini kuasa roh
yang telah bekerja di dalam hati dua orang buta ini. Maka ini memberikan sebuah fakta bagi kita bahwa orang yang tidak sehat fisiknya, ya, bukan berarti pengenalannya akan Tuhan tidak sehat. Ya, malah di dunia ini ada banyak orang yang mata jasmaninya tidak buta, tetapi mata hatinya buta, tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, lalu mereka berbuat sesuka hati. Ya. Di dalam uraian ini Bapak Ibu, ini sangat memberi pelajaran yang berharga bagi kita. Dua orang buta yang cacat, yang buta, tetapi mereka memiliki pengenalan yang baik akan Tuhan. Mari kita banding data angirega giba auri dah bisa ita gaya ita si dalam keadaan sehat organ tubuh ia da ini. Mampukah ita si mane sawa adre si darwaniha, keterbatasan mereka tidak menjadi penghalang bahwa mereka memiliki pengenalan yang baik akan Tuhan. Atau nih lagu niha bagi nete adre abala botonia, abala yang manauka, abala ya fagohi, tetapi lehenia fa aboto badede lobalangi. Nah, untuk apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Untuk apa fisik yang sehat tetapi jiwa rohani sakit? Lebih baik dan lebih beruntung mereka yang buta, lebih beruntung mereka yang lumpuh, lebih beruntung mereka yang cacat fisiknya namun hatinya bersih, tidak berbuat dosa, dekat dengan Tuhan, daripada mereka yang fisiknya kuat dan gagah perkasa tetapi malasnya setengah mati untuk memuji Tuhan, rakus, sombong dan tidak peduli terhadap sesama, ujung-ujungnya akan dibuang, dibinasakan ke neraka. Lebih beruntung mereka yang cacat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Wangere-ngere ke Bapak uri gunau ila-ila niha ada si cacat, tidak bisa berjalan, tidak bisa duduk, ya. Tetapi mereka sangat bersih hatinya, lehera kesempatan untuk melakukan dosa. Maka lebih mulia Baurira Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, daripada saga beleboto adalah lalu yang mana wangi sebaka badedera managa batanda beunia. Yang ni lagu do ya no baga-baga boto, ya, sehat, masih muda, ya, tetapi jahat pikirannya. Untuk apa fisik yang sehat itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kalau fisik yang sehat itu membawa kita ke neraka. Dua orang buta ini yang memiliki keterbatasan, buta, dua-dua mata mereka buta, tetapi mereka diselamatkan oleh Tuhan karena mereka tidak melakukan dosa dan menjaga hidup tetap bersih di hadapan Tuhan. Daasa buah jito bali gangi renuada badaromali ande Bapak Ibu ini masih bagus. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang kita renungkan di dalam perikop kita hari ini, ya, bahwa di dunia ini tidak banyak orang yang mau mengerti dengan keadaan kita, ya. Atau mungkin mereka mengerti tentang apa yang sedang kita alami, apa yang sedang kita gumuli, namun mereka tidak mau peduli untuk memberikan solusi bagi kita, ya. Apa yang diceritakan di dalam perikop hari ini adalah sebuah bukti nyata bahwa sebagian besar manusia di dunia ini hanya mampu mengasihi sesamanya dengan kata, bahkan cenderung mereka hanya diam dan menonton dari jauh penderitaan yang dialami oleh sesamanya. Dan lebih kejam lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang kita baca ini, ya, ketika orang lain mau menolong tetapi orang lain mencoba menghalangi, itu lebih jahat lagi, lebih parah lagi, lebih ironis lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dua orang buta di dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini, mereka berteriak memohon pertolongan dari Yesus.
Tetapi para murid yang selama ini bergaul dekat dengan Yesus, dan orang-orang banyak yang fisiknya sehat, tetapi dengan begitu sombong mereka menegur dua orang buta ini, mereka menghalangi dua orang buta ini, mereka menyuruh diam kepada dua orang buta ini yang sedang memohon pertolongan daripada Yesus. Bukannya mereka menolong untuk menyampaikan kepada Yesus untuk memperhatikan dua orang buta ini, Bapak Ibu. Tapi no aboto badada bisa jadi mungkin teriakan orang buta ini mengganggu pendengaran mereka pada saat itu, di mana mereka lagi serius mendengarkan pengajaran Yesus. Nah, terlepas dari situ Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini ada satu pelajaran yang berharga bagi kita dari sikap dua orang buta ini. Walaupun mereka ditegur, namun semakin kuat mereka berseru memanggil Yesus, Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Itu bisa kita baca di dalam ayatnya yang ke-31. Mereka tidak membiarkan hatinya, pikirannya terganggu oleh negatif yang ada di sekitar mereka. Mereka tetap bersemangat, mereka tidak putus asa. Karena kenapa? Mereka fokus kepada sumber pertolongan mereka, yaitu Yesus Tuhan Anak Daud, Mesias yang telah dinubuatkan oleh para nabi yang berasal dari keturunan Daud. Nah, di sini juga Bapak Ibu, hari ini saya dan saudara diingatkan bahwa ketika kita bertekun di dalam Tuhan, maka bisa saja ada orang yang tidak senang dengan kita. Bisa saja ada orang yang membenci, berkomentar, dan menyampaikan kritik-kritik bagi kita. Waspadalah Bapak Ibu, jangan pernah berkecil hati, dan jangan pernah berhenti untuk melakukan kebaikan. Jangan hiraukan mereka yang terlalu negatif dengan kita, tetapi sebaliknya Bapak Ibu, lakukanlah lebih keras lagi dan giatlah selalu sampai apa yang saudara harapkan itu dikabulkan oleh Tuhan. Orang-orang yang ingin berhasil di dalam hidupnya, mereka harus terus bertekun mengandalkan Tuhan di dalam doa-doa mereka. Saat mereka dihalang-halangi, mereka semakin keras berseru. Ingat bahwa mencari wajah Tuhan itu harus seperti arus air yang mengalir, Bapak Ibu. Kita harus seperti itu, ya, mencari Tuhan, mendekatkan hidup kita dengan Tuhan. Harus seperti arus air yang mengalir. Bagaimana itu Bapak Ibu? Jika arus yang kuat itu dihentikan, maka alirannya justru akan semakin meningkat dan meluap. Firman Tuhan berkata, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperolehnya. Amsal pasal 2 ayat 4 sampai 5. Ya. Nasowa ngododege nasowa anogele nasowa ngosidruhuge. Le terpengaruh itu dengan berbagai negatif yang ada di sekitar kita. Kita tetap fokus dan terus berharap. Da ezi berhasil iwal badaromali lowalangian. Dan da eneni alami dua orang buta yang tidak mau gerakannya, langkahnya dihentikan oleh orang lain yang tidak peduli dengan mereka. Ingat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup kita ini tidak ditentukan oleh perkataan orang lain. Hidup kita ini tidak ditentukan bagaimana cara orang menilainya. Tidak. Tetapi hidup kita ini ditentukan oleh Tuhan saja, dan bagaimana kita merespon setiap perintah-perintah yang Ia sampaikan kepada kita. Maka le perlu mufaduli geni hasisoba lingkungan
ya sanai si faurida sopa aga itaba we amai kelowalangi, fokus arahkan pikiran, arahkan hati, maka Tuhan akan memberi pertolongan. Yang ketiga, yang menjadi renungan kita di dalam perikop yang kita baca hari ini. Di dunia yang jahat ini ada satu hal yang pasti. Sekalipun orang-orang yang ada di sekeliling kita, orang-orang yang ada di sekitar kita meninggalkan kita, namun ada Yesus, sahabat yang setia, yang siap menemani dan siap menjawab semua pergumulan yang kita hadapi. Di dalam perikop ini dipastikan bahwa Yesus berempati kepada orang-orang yang berseru kepadanya. Sebagaimana diceritakan dalam perikop ini, ternyata Yesus mau berhenti dari perjalanan bersama dengan para murid, bersama dengan orang banyak, dan berbalik memberi perhatian sekaligus berbelas kasihan, empati kepada kedua orang buta ini yang memanggil-manggil namanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ia mendekati mereka dan menanyakan apa yang mereka inginkan. Yesus berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Luar biasa Bapak Ibu, sangat manis, sangat indah pertanyaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Mendengar pernyataan ini pasti semangat dan kekuatan mereka sudah pulih, sudah bangkit. Mereka pasti yakin bahwa itulah saatnya Tuhan menjawab pergumulan mereka. Tuhan pasti menyembuhkan mereka, yakin. Mereka pasti yakin seperti itu Bapak Ibu yang dikasihi. Maka dua orang ini menjawab dengan tegas. Mereka memohon kesembuhan dari Tuhan agar mata mereka bisa melihat kembali. Supaya mata kami bisa melihat kembali Tuhan. Sebuah permohonan yang benar, ya. Apa yang benar-benar mereka butuhkan pada saat itu. Mereka memang miskin, mereka tidak punya kebutuhan hidup. Tetapi mereka tidak minta makanan, mereka tidak minta uang, mereka tidak minta perak, emas atau rumah. Tetapi mereka meminta apa yang benar-benar mereka butuhkan dan yang mendesak untuk mereka terima. Dan akhirnya Bapak Ibu, Yesus dengan belas kasihannya menjamah dan menyembuhkan kedua orang buta ini sehingga mereka sakit, sehingga mereka bisa disembuhkan kembali. Nah, kodamena isofu Yesu hadiah zomasido ufalwaheu. Barangkali buru-buru kita segera daftarkan sederet barangkali keinginan-keinginan, dan mungkin saja tak ada di tengah sinangnya hodamena. Ya, mungkin olivu saya ita ada kebutuhan kecil yang mendesak, tetapi tak ada saja boleh buah, mungkin tak ada wimena mak kefasihobo, ya. Tetapi daana le berubah fokus, ya. Zidarua zile mangila niha ade lahono ke dedera bala berubah ada ya pokok gangadruwa dedera tanufuna lowala. Nah, ada hal yang luar biasa di sini lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Usai mereka disembuhkan oleh Yesus, lalu mereka mengikut Yesus. Itu di ayat 34 bagian B. Kedua orang buta ini bukan hanya mau menerima begitu saja anugerah dan belas kasihan dari Yesus begitu saja, melainkan mereka mempersembahkan seluruh hidup mereka dalam mengikut Yesus. Ini adalah sikap hati dari gambaran hati yang terbuka akan anugerah Tuhan. Tulada kheda zidarwa ade, yaitu nihasamati bagi netean. Barangkali soga ngadrewa dededa sino iraita tema ba ifasugi kheda ma khade boy gay olifu ita bawa ngadre sahoga boy olifu ita ba fauri ade sile tolale wa tafuli sumangilo walangi
ta'o ya tafalua zo masia me da ezo masi lo balang da ni dana lo balangi heda ya ita ni hasino i orifi ada. Bagi nata anda ira amai na batali fusen no masih bahasaya. Kita sedang mengalami kesulitan hidup di masa pandemik COVID-19 ini. Maka hendaknya juga seperti orang buta ini selalu berdoa mendekatkan diri kepada Tuhan, memohon Tuhan menyembuhkan. Ya da ene data honoga gida da bangado. Mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu untuk memohon Tuhan melindungi saya dan saudara, melindungi orang-orang yang kita cintai, melindungi keluarga kita, melindungi jemaat kita dari wabah virus corona ini. Dan kita memohon Tuhan segera akhirilah penderitaan ini ya Tuhan. Akhiri wabah virus corona ada, enak pulih keadaan, enak sokama kesempatan untuk bersama-sama lagi untuk beribadah di rumah Tuhan, dan kami bisa beraktivitas seperti sedia kala. Babai atage babangado simane sidarua adalah oroma elabeka da duma sisehi. Mereka dihalangi pun mereka tidak mau, tidak membiarkan hidupnya terhalang, tetapi mereka terus berdoa dan berharap sampai pengharapan, sampai permohonan itu dijawab atau dikabulkan oleh Tuhan. Babai olifu ita ira amai na batalifu senanodania awai masa corona da banano mulai so tanda-tanda pemulihan ni be elowalangi kada bai olifu ita bawangado sohpun. Babo lulu fa aurito bali semanginia. Baba ngomosoi ata dunia bangawalo wehede amuata sisahi. Balalah lo fangomasi abu ba fangomasi lo walangi bazoru kuyawa. Ina tola faluha ita ba uhau tutu Bapak Ibu ni masih bahasu. Iramai na batalifus ni masih bahasu aya. Si mana da rumai lo walangi ma akhu adre baya ehehan ya moni ezanga bahaya ia baba motohi badodota. Yang menjadi ayat hafalan bagi kita Mazmur pasal 27 ayat 9b. Beginilah firman Tuhan, saya sebutkan satu kali dan kita akan bersama-sama. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Kita bersama-sama. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih atas sabdamu yang boleh menyapa kami hari ini, mengingatkan kami bahwa Engkau mampu menjawab doa kami dan melepaskan kami dari segala persoalan hidup yang kami alami ya Tuhan. Kuatkan kami agar kami senantiasa tekun dalam mencari wajah Tuhan dan tekun dengan setia menunggu jawaban doa-doa kami dikabulkan oleh Tuhan. Seperti dua orang buta di dalam perikop ini yang tidak pernah mau dihentikan langkah mereka dan semangat mereka untuk mencari Engkau ya Tuhan, sampai mereka mendapat jawaban dari doa mereka. Kuatkan kami senantiasa agar kami selalu kokoh di dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Noma fododongoliu. Noma fondondongoliu.